Yari. Yo pasukan boing-boing, maaf uploadnya sangat lama karena salah satu keluarga gua meninggal pak. Dan yang meninggal salah satu orang yang paling berharga di hidup gua. Gua sempet down dan ngerasa udah jadi orang gagal. Bener kata orang, dengan uang kita bisa membeli jam, tapi tidak dengan waktu. Oke, sebelum kita membahas episode kali ini, seperti biasa, gua bakal mengulas singkat episode kemarin. Ya, biar kalian gak lupa anjing. Di episode kemarin, Frey bersama 4 raja surgawi dan juga Carrera berusaha menyerang Vel'Zad. Tapi nasib mereka berakhir dengan kegagalan. Mereka menjadi patung es. Saat melihat hal itu, Milim langsung emosi dan mulai serius melawan Vel'Zad. Milim kehilangan kendali atas dirinya. Di satu sisi, Filwe dan Vega terus memperhatikan pertarungan dua kimcil itu. Gak lama datanglah Zalario. Filwe tanpa basa-basi meminta Zalario untuk menjemput Jahil dari tempat Ruminas. Namun Zalario kebanyakan tanya gak langsung sacet-sacet jemput Jahil. Filwe yang gak sabar, dia menghubungi Jahil untuk segera balik ke markas. Alasan Filwe melakukan hal ini karena dia ingin melakukan sesuatu agar musuh bingung tentang apa tujuan Filwe sebenarnya. Di lain cerita, Rimuru udah sampai aja tuh di Ruberion, dan ternyata perang di sana telah selesai. Alhasil Rimuru nyantai dulu lah, udut ngopi ditemenin opai gondal-gandulnya Sion. Di situ Rimuru sempet diceritain Ruminas tentang masa lalu Jahil dan beberapa keluarga Dagruel. Tapi tiba-tiba Ramirez menghubungi Rimuru dan mengatakan jika kontak dengan Milim terputus dan juga siaran langsung di negara Milim terhenti. Rimuru yang khawatir, dia pun langsung kembali ke Tempest. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapkan cemilan, sambungkan ke wifi tetangga, dan enjoy the video. Singkat cerita, Rimuru telah sampai di Tempest, dan Rimuru langsung menuju ke ruang kontrol. Di situ Rimuru langsung disambut oleh Benimaru. Di ruang kontrol, tatapan Rimuru tertuju pada sebuah layar lebar dari rekaman langsung yang direkam oleh Gobuta. Jadi pak, saat Gobuta balik ke Tempest, tiba-tiba rekaman siaran langsung berhenti dan lost kontak dengan Milim. Oleh karena itu, Benimaru menyuruh Gobuta balik ke sana lagi untuk merekam apa yang sebenarnya terjadi. Yang terlintas dalam benak Rimuru adalah pertarungan Milim dan Vel'Zad sangat mengerikan, layaknya dewa yang saling menguji kekuatannya. Dengan menghela nafas putus asa, Benimaru menceritakan kejadian sebenarnya, di mana medan pertempuran sudah tertutupi es putih dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dari ruang kontrol, Rimuru ingin melihat lebih jelas siapa saja yang menjadi patung es. Namun Gobuta yang lagi menunggangi Rangga, dia nggak mau mati di tengah pertarungan Milim dan Vel'Zad. Gobuta terlalu takut mendekat. Rimuru terus memikirkan solusi untuk masalah nggak ngotak ini. Rimuru menyuruh Benimaru mengumpulkan para eksekutif yang ada untuk segera berkumpul. Dan juga Gobuta bersama Rangga harus segera kembali. Rimuru nggak mau melakukan kecerobohan yang bisa membuat bawahnya mati konyol. Menurut Rimuru, sebanyak apapun pasukan yang akan dikerahkan, nggak bakal bisa melerai pertarungan Milim dan Vel'Zad. Rimuru terus berpikir keras dan tiba-tiba terbesit dalam pikirannya jika Rimuru pernah mendengar bahwa Ramirez dan Ki dulu pernah menenangkan amukan Milim. Rimuru pun bertanya, "Oh ya Ramirez, bisakah kau menyadarkan Milim sementara aku menahan Vel'Zad-san?" Ramirez pun menjawab, "Apakah kau sudah gila Rimuru? Aku bisa mati anjing." Sejenak Rimuru berpikir, gak mungkin juga si cebol Ramirez bisa menghentikan amukan Milim. Tapi jika Milim dibiarkan, dunia bisa kiamat. Rimuru pun meminta bantuan Veldora. Sejenak Veldora melihat layar lebar itu. Dalam sekejap Veldora kabur dan gak mau membantu Rimuru. Veldora terlalu takut berurusan dengan kakaknya. Rimuru terus memikirkan cara untuk masalah ini. Rimuru sudah tahu batasan dirinya. Dia gak akan bisa melerai pertarungan Milim dan Vel'Zad. Di situ Rimuru mencoba menghubungi Gi, tapi melalui Ren. Namun balasan dari Ren terlalu lama. Akhirnya Rimuru langsung menghubungi Gi melalui telepati. Tapi sebanyak apapun Rimuru berusaha, panggilan itu ditolak Gi. Rimuru mengerti Gi bukanlah tipe orang penakut seperti Veldora. Gi emang sengaja menolak telepati Rimuru karena Gi juga banyak pikiran tentang Ivarat, Filwe, dan lain-lain. Makanya Gi gak peduli telepon dari siapapun.
Gak lama setelah itu, Ren menelepon Rimuru balik. Ren mengatakan jika tuannya yaitu Gi bersedia melakukan apapun yang diinginkan Rimuru. Bersamaan dengan saat telepon itu berlangsung, Gi langsung marah-marah. Gi nggak terima jika Ren bawanya begitu nurut dengan Rimuru. Sekedar ngasih informasi saja, Rimuru mulai dekat dengan Ren saat pertemuan mereka berdua di Kastil Leon. Dan Rimuru mengetahui bakat Ren sebagai pelukis handal. Ren sekarang posisinya menjadi pelukis pribadi Rimuru. Bagi Rimuru, lukisan Ren sangat menakjubkan seperti sebuah foto. Bukan hanya itu saja, Ren dapat melukis Hinata yang lagi telanjang. Dan hal ini yang Rimuru paling demen. Gua juga demen anjing. Ren mau menggambar Hinata telanjang, tapi dengan syarat harganya sangat mahal. Tanpa basa-basi, Rimuru yang emang crazy rich nggak pakai pikir lama. Ren langsung dikasih koin emas segebok, kampret lah. Di situ Rimuru menenangkan Gi jika ini bukan waktunya membicarakan hubungan Ren dengan Rimuru. Dan Rimuru ingin Gi segera ke Tempest. Gi hendak menjawab, namun Rimuru langsung menutup telepati itu. Rimuru benar-benar gak mau dunia hancur sebelum lukisan Hinata telanjang jadi. Dewa Slam satu ini memang memiliki ambisi yang besar ya guys ya. Untung gak punya titik Slam satu ini. Setelah 5 menit berselang, Benimaru sudah mengumpulkan semua para eksekutif. Gobuta dan Rangga sudah kembali dengan keadaan menggigil kedinginan. Bahkan Gi juga sudah datang ke Tempest. Kini diskusi pun dimulai. Rimuru berkata, "Minasan, aku akan mengurus Milim." Saat semua orang mendengar hal itu, entah mengapa situasi menjadi tegang. Di tengah ketegangan itu, Diablo mencairkan suasana. Fu, izinkan aku bergabung dengan Anda Rimuru sama, ucap Diablo. Rimuru pun menjawab, "Aku tahu kau kuat Diablo, tapi Milim bukanlah musuh yang bisa kau remehkan. Aku yakin akan ada lawan yang lebih cocok untukmu." Ciel juga setuju dengan pendapat Rimuru. Rimuru nggak mau lebih banyak korban dari para bawahannya. Menurut Ciel, Zekion, Benimaru ataupun Diablo ada kemungkinan bisa meninggoy jika berurusan dengan Milim atau Velzat, karena lebih sulit menghentikan amukan seseorang daripada membunuhnya secara langsung. Kini pandangan Rimuru tertuju pada Gi. Rimuru meminta Gi untuk membantunya dalam masalah ini. Namun Gi malah mengeluarkan aura intimidasinya. Tapi Rimuru tetap saja menatap Gi. Rimuru tidak ketakutan sedikitpun dengan intimidasi Gi. Lalu Gi berkata, "Sikapmu membuatku sedikit tersinggung Rimuru. Kau meneleponku dan sekarang kau ingin aku membantumu. Oi, aku bukan bawaanmu, kau tahu Rimuru." Rimuru pun menundukkan kepalanya sambil berkata, "Kumohon, Gi, bantu aku, kumohon." Saat melihat perilaku Rimuru, dalam sekejap perasaan emosi Gi sedikit mereda. Gi berkata, "Aku mengerti apa yang kau rasakan Rimuru, tapi aku juga mengkhawatirkan ancaman yang lain." Rimuru pun menjawab, "Apakah kau membicarakan Ivaraj? Jujur saja, aku juga khawatir, tapi jika dunia ini hancur karena pertarungan Milim dan Velzat, bukankah semua kekhawatiranmu itu sia-sia?" Menurut Gi, Velzat sengaja membuat Milim marah karena Velzat hanya ingin cari perhatian kepada Gi. Velzat ingin membuktikan kepada Gi jika dirinya lebih kuat. Karena alasan itulah, Gi nggak mau menanggapi pertarungan konyol Velzat. Gi yakin planet ini nggak akan hancur dengan mudah karena yang diciptakan adalah Veljanava. Bagi Gi, jika Filwe memang merencanakan ini untuk memancing Rimuru dan Gi agar join ke pertempuran Milim dan Velzat, dan hal itu mungkin bisa membuat Ivaraj muncul. Tapi Rimuru nggak mau tahu tentang kemungkinan terburuk itu karena Rimuru lebih khawatir dengan Carrera dan yang lainnya yang sedang berubah menjadi patung es. Rimuru nggak mau meninggalkan semua orang yang dia cintai. Saat mendengar hal itu, hati Gi luluh dan dia mau menuruti permintaan Rimuru. Akhirnya telah ditetapkan jika Rimuru dan Gila yang akan menghentikan pertempuran Milim melawan Velzat. Sementara para bawahan Rimuru yang lain tetap di Tempest untuk menjaga wilayah dan juga jaga-jaga jika ada negara lain yang meminta bantuan. Namun tiba-tiba Diablo mendekat dan berkata, "Rimuru sama, bolehkah saya membantu Anda meskipun hanya..." Sebelum ucapan Diablo selesai, Rimuru langsung memotong perkataan Diablo. Rimuru sengaja tidak membiarkan Diablo mengikutinya. Rimuru hanya ingin jaga-jaga. Karena jika Rimuru tidak bisa keluar dari situasi di sana, ataupun ada musuh seperti Zilanus, Filwe, ataupun Ivaraj yang menyerang, maka Diablo bisa diandalkan dalam situasi tersebut. Dengan adanya 3 orang terkuat yaitu Diablo, Zekion, dan Benimaru di Tempest, maka para musuh nggak bakal bisa meremehkannya. Sedangkan untuk masalah yang tersisa, Rimuru percayakan kepada Veldora.
Di situ Ramirez langsung melompat ke bahu Rimuru. Ramirez meminta Rimuru untuk menjaga dan menyelamatkan Milim. Rimuru menjawab jika dia akan mengembalikan akal sehat dan membuat Milim tertawa lagi. Rimuru juga menyerahkan komando yang ada di sini kepada Benimaru. Setelah itu Rimuru bersama Gi mulai meninggalkan Tempest. Semua orang hanya bisa menatap Rimuru dengan rasa penuh kecemasan. Gak lama juga di ruangan itu suasana menjadi berat. Di situ Diablo berkata, "Ini sungguh menyakitkan. Ini pertama kalinya aku merasa tidak berguna sama sekali." Di satu sisi, Benimaru dengan kesal berkata, "Sial, begitu banyak musuh yang kuat dan aku masih terlalu lemah." Karena itulah Rimuru sama menanggung ini sendirian. Benimaru sangat kecewa karena dirinya lemah dan gak bisa berguna untuk tuannya. Semua orang juga merasakan hal yang sama. Tapi tiba-tiba Zekion berkata, "Minasan, apakah kalian akan tetap memasang ekspresi menyedihkan seperti itu? Ingat, kalian memiliki tugas dari Rimuru sama. Jangan pernah kecewakan kepercayaan beliau. Kita hanya perlu menjalankan tugas masing-masing." Setelah mengatakan itu, Zekion langsung balik ke wilayahnya untuk bersiap menghadapi musuh kapan saja. Karena ucapan Zekion barusan, Benimaru akhirnya sadar tentang apa yang lebih penting sekarang. Benimaru pun memerintahkan semua orang yang ada di sini untuk melakukan tugasnya masing-masing agar berguna untuk Rimuru sama. Gak lama setelah suasana tenang itu, datanglah Zoe. Di situ Zoe mencari Rimuru untuk memberikan laporannya. Tapi karena Rimuru nggak ada, Zoe pun memberikan laporannya kepada Benimaru dan orang-orang yang masih berada di situ. Zoe memberikan laporan tentang pengkhianatan Dagruel. Zoe mendengar mitos jika dulu Dagruel bersama saudaranya yaitu Glasor dan Ven merupakan dewa jahat yang mengamuk sebagai perusak dunia. Namun aksi mereka dihentikan oleh Veldanava, si naga kafir. Oleh sebab itu, dunia damai dan membosankan lagi. Saat mendengar hal itu, Benimaru pun menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Meskipun itu hanya mitos, kita tidak boleh meremehkan kekuatan mereka, Minasan." Benimaru pun bertanya kepada Ramirez, seberapa kuat Dagruel tersebut. Ramirez pun menjawab, jika Dagruel sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada Veldora yang dulu. Sontak saja saat mendengar hal itu, Veldora mendengus emosi. "Apa kau bilang, Ramirez? Apa maksudmu? Aku lebih lemah daripada Dagruel, ha?" ucap Veldora. Seketika itu juga Ramirez panik. Ramirez berusaha menenangkan Veldora. Jika dulu Dagruel memang kuat, tapi sekarang lebih kuat Veldora sama daripada Dagruel. Dari arah pembicaraan ini, Benimaru menyimpulkan jika Dagruel adalah inkarnasi dari dewa jahat yang kekuatannya setara dengan True Dragon. Gak lama juga tiba-tiba berita buruk datang. Mjolnir datang ke ruang kontrol dengan nafas yang naik turun. Mjolnir mengabari jika negara Sarion telah diserang. Diketahui yang menyerang adalah Jail dan juga Zalario bersama para pasukannya. Serangan itu dalam skala penuh, bukan pengalih perhatian lagi. Saat mengetahui situasi semakin rumit, Benimaru makin frustasi. Dia pun langsung melihat video siaran langsung di Sarion. Di sana terlihat ada banyak ledakan dan menurut Benimaru itu adalah serangan api milik Jahil. Benimaru bingung dan bimbang mau ngirim siapa ke Sarion. Karena kita tahu sendiri kekuatan Jahil tidak bisa dianggap remeh. Diablo pun bertanya, haruskah aku yang pergi? Zalario itu pria yang kuat, kau tahu Benimaru Dono. Tapi dalam sekejap Benimaru menolak permintaan Diablo. Bagi Diablo, Zalario adalah pria yang merepotkan. Tapi di satu sisi, Benimaru juga nggak percaya diri bisa mengalahkan Jahil. Saat Diablo mendengar penolakan Benimaru, Diablo tidak marah. Diablo sangat menghormati keputusan yang diambil Benimaru. Benimaru memutuskan jika dialah yang akan pergi ke Sarion. Zoe juga bersedia menemani Benimaru. Di situ, Veldora mengatakan jika Benimaru nggak sanggup menghadapi orang lemah seperti Jail dan Zalario, maka Veldora dengan senang hati bersedia menggeprek mereka berdua. Saat mendengar hal itu, seketika tubuh Benimaru bergetar. Dia semakin yakin jika keputusan sembrononya ini mungkin langkah terbaik untuk saat ini. Benimaru nggak mau Veldora menangani Jail dan Zalario. Benimaru ingin menyimpan Veldora sebagai kartu as untuk melawan dewa jahat yaitu Dagruel. Bagi Diablo, keputusan Benimaru benar, karena Ruminas kemungkinan nggak akan sanggup melawan Dagruel dan para pasukannya. Di satu sisi, saat mendengar kesimpulan itu, Veldora menjadi besar kepala. Veldora mau menuruti permintaan Benimaru, asalkan Benimaru harus benar-benar mengalahkan Jail dan Zalario. Benimaru pun menganggukkan kepalanya, dan dia kini sudah bersiap bersama Zoe untuk berangkat. Tapi tiba-tiba, datang laporan darurat lagi. Jika pertarungan Milim dan Felizard makin ke sini makin ke sana dan mereka berdua sedang menuju negara Sarion.
Jika hal itu terus dibiarkan, maka mereka berdua bisa menabrak pohon keramat yang melindungi Sarion. Veldora pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Rimur dan Gi belum melakukan sesuatu? Benimaru menjawab, mungkin ini sudah direncanakan Filway. Dari pertempuran Milim dan Filzad, sudah bisa dipastikan bukan hanya Sarion yang berada dalam bahaya, tapi lebih parahnya, kota manapun bisa lenyap karena serangan Milim yang telah kehilangan kendali. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Isi Kindil. Amin. Bye-bye.